Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Musalla Al-Hakim yang dirahmati Allah. Hari ini kami akan membacakan tafsir surah An-Nas dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Ar-Rabb Azza wa Jalla, yaitu sifat rububiyah, sifat al-mulk, dan sifat al-ilahiyah, yaitu Tuhan pemelihara segala sesuatu dan rajanya dan Tuhannya. Maka seluruh sesuatu yang ada ini adalah ciptaan miliknya. Maka diperintahkan untuk memohon perlindungan dengan sifat-sifat ini. Dari apa? Dari kejahatan waswasil khannas. Apa itu waswasil khannas? Yaitu syaitan yang diwakilkan untuk menggoda manusia. Karena tidak ada seorang anak manusia pun, anak Bani Adam, kecuali dia memiliki korin. Yang korin ini akan membuat keburukan menjadi indah, dan dia tidak akan pernah lelah. Dan orang yang terlindungi, dia adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinu. Tidak ada seorang dari kalian kecuali telah diwakilkan atau telah ditugaskan baginya korinnya. Maka para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah demikian juga dengan dirimu wahai Rasulullah? Qala na'am, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Rasul menjawab, ya, kecuali bahwa Allah telah menolongku terhadap dia, maka korin itu telah masuk Islam, maka dia tidak bisa memerintahkan aku kecuali yang baik-baik. Dan juga terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, sabda Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam aliran darah manusia. Wa inni khasyitu an yaqdhifu fi qulubikum syai'an aw qala syarran. Dan saya khawatir telah terbersit
di dalam hati kalian berdua sesuatu atau kejahatan. Ini beliau katakan kepada dua orang sahabat dari kalangan Ansar yang berpapasan dengan beliau saat beliau mengantarkan pulang Safiyah. Saat pulang dari beriktikaf. Dan diriwayatkan dari Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musuli dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana wadi'un khutamahu ala qalbi ibni Adam." Sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di dalam hati anak manusia. Fa in zakarallah khanasa. Jika dia berzikir kepada Allah, maka setan itu bersembunyi. Wa in nasiya iltaqama qalbahu. Tapi kalau dia lupa, maka setan itu akan menempel ke dalam hatinya. Fazalikal waswasul khannas. Itulah yang disebut dengan waswas yang tersembunyi. Dan di sini juga ada dalil bahwa hati tatkala dia berzikir kepada Allah, maka dia tasaghara syaitan. Syaitan itu akan mengecil, lalu dia akan kalah. Tetapi jika hati itu tidak berzikir, orang itu tidak berzikir, maka ta'azoma, maka syaitan itu akan membesar dan dia akan menang. Ibnu Abbas berkata tentang ayat al-waswas al-khannas ini adalah apa itu? Yaitu syaitan yang bertengger di hati anak manusia. Apabila hati itu lengah dan lalai, maka dia akan membisik-bisikkan sesuatu ke dalam hati itu. Tetapi apabila orang itu berzikir, hati itu ingat kepada Allah, maka setan itu akan bersembunyi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi waswisu fi sudurin nas." Pertanyaannya adalah, apakah ini khusus untuk anak manusia saja? Atau dia juga mencakup manusia dan jin? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah bahwa ini sudah masuk ke dalam keumuman manusia. Dan di dalam firman-Nya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, apakah dia merupakan perincian dari ayat alladzi yang yuwaswisu, membisik-bisikan fi sudurin nas, di dalam dada manusia, tsumma bayyanahum, lalu dijelaskan faqala minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini menguatkan pendapat yang kedua, yaitu bahwa ini mencakup tidak hanya manusia tapi juga jin. Dan ada pendapat minal jinnati wan nas, tafsirnya adalah yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia dari setan, manusia dan jin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan demikianlah telah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, mereka saling mewahyukan satu sama lain.
zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah dan penuh dengan tipu daya. Sebagaimana Imam Ahmad dari Abi Dzar, beliau berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di dalam masjid. Maka aku duduk. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, apakah kamu sudah salat? Aku menjawab, belum. Maka Rasul bersabda, bangkitlah dan salatlah. Abu Dzar bercerita, maka aku bangkit, lalu aku salat, lalu aku duduk. Lalu Rasul bersabda lagi, wahai Abu Dzar, ta'awwaz billahi min syarri syayatinil ins wal jin. Mohon perlindunganlah kepada Allah dari kejahatan setan-setan manusia dan jin. Abu Dzar berkata, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah bagi manusia ada setan-setannya? Qala, Nabi bersabda, na'am, iya, bahwa manusia itu ada juga setannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni la uhaddithu nafsi bi syai'in. Sesungguhnya aku terbersit di dalam hatiku, di dalam jiwaku sesuatu. Ada bisikan-bisikan dan kata-kata. Li'an ukharru minas sama'i ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Tetapi jika seandainya aku dilemparkan dari langit, itu lebih aku senangi daripada aku mengucapkan hal itu, mengatakan hal yang berbisik-bisik tadi di dalam hatiku. Lalu Nabi bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada godaan, kepada waswasah. Allahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.